Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dia Supernidiki, NIM 2010417155. Sini saya akan menjelaskan dan meringkas materi tentang mutu pelayanan kesehatan. Pertama yaitu ada pengertiannya. Pelayanan kesehatan merupakan hal dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dapat tertahap apabila terjadi gangguan kesehatan pada diri manusia. Pelayanan kesehatan healthcare service adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Agar ini 2019, mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seseorang dalam mendapatkan pemeriksaan kesehatan standar pelayan, memberikan dampak ketidakpuasan pada pengguna pelayanan kesehatan. Mutu merupakan keseluruhan karakteristik dan gambaran dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memeriksa kebutuhan pelanggan. Pengembangan pelayanan kesehatan di sebuah negara ditentukan oleh 3 kelompok utama, yaitu lembaga penyediaan jasa pelayanan kesehatan, health provider, masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan, health customer, dan pihak lembaga atau perusahaan asuransi, health pricing atau insurance company. Yang C atau yang kedua C, definisi mutu pelayanan. Definisi mutu pelayanan merupakan alat yang digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis karakteristik dari sebuah mutu, kehadiran atau kehandalan pelayanan yang diberikan yang berkaitan dengan kemampuan penyediaan pelayanan untuk memberikan pelayanan yang dijadikan dengan andalan dan akurat. Yang B, jaminan kepastian. Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, kemampuan petugas kesehatan untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang berdampak loyalitas. Yang C, berwujud. Pelayanan yang diberikan oleh penyediaan layanan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, penampilan petugas kesehatan, dan komunikasi internasional. Yang D, ada empati. Pemberian perhatian kepada pasien atau pelanggan yang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dan dengan baik. Yang E, ketangkapan. Kesediaan penyediaan layanan untuk cepat tanggap untuk membantu memberikan layanan menghadapi permintaan masalah dan keseluruhan pasien atau golongan. Yang D, ada prinsip mutu pelayanan. Yang E adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkatan kepuasan penduduk dan penyelenggaraan sesuai dengan standar dan kode etik yang ditetapkan. Yang F, syarat pokok pelayanan kesehatan. Menurut Answar, dalam pelayanan kesehatan dapat beberapa syarat yang sebaiknya terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah tersedianya berkeseimbangan. Pelayanan kesehatan harus tersedia di masyarakat dan keseimbangan. Yang B, dapat diterima dan wajar. Pelayanan kesehatan tidak bertenggang dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Yang bagian kedua, program menjaga mutu. Pengertian program penjaga mutu. Program penjaga mutu merupakan kegiatan yang
terencana dan sistematis yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai keluaran yang meyakinkan. Yang pertama ada yang C, ada tujuan pemrograman menjaga mutu. Yang A, tujuan umum. Tujuan umum pemrograman menjaga mutu adalah untuk meningkatkan pelayanan yang telah dilaksanakan. B, ada tujuan khusus. Tujuan khusus pemrogram menjaga mutu ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui masalah yang penyebab masalah mutu yang dilaksanakan. Yang kedua, menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu yang ditemukan. Yang ketiga, menyelenggarakan upaya penyelesaian masalah dan penyebab masalah mutu. Yang keempat adalah menilai upaya mutu telah dilakukan. Yang kelima, menyusun rencana tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Yang D, manfaat program menjaga mutu. Meningkatkan efektivitas pelayanan, meningkatkan efektivitas pelayanan. Hal ini terkait dengan penyelesaian masalah dengan cermat dan proses penyelesaian dilaksanakan dengan benar. Yang B, yaitu ada meningkatkan efisien pelayanan. Kegiatan pemrograman menjaga mutu. Yang E nya, untuk menjaga mutu pelayanan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut antara lain, yang pertama, kegiatan persiapan, menentukan program yang bertanggung jawab melaksanakan program menjaga mutu. Yang kedua, menetapkan batasan tanggung jawab pelaksanaan program menjaga mutu. Yang ketiga, ada mendeskripsikan ruangan lingkup kegiatan yang dilakukan pelaksanaan pemrograman menjaga mutu. Bagian ketiga, kepuasan pasien. Kepuasan pasien adalah kepuasan tingkat keadaan yang disarankan seorang yang merupakan hasil dari pembandingan penampilan produk yang dilaksanakan dan hubungannya. Kepuasan sistem Tion adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang timbul karena membandingkan kerja yang dipresikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Manfaat kepuasan pasien. Menurut tim Tono dan Asistasia, bahwa manfaat dan kesempatan pasien lainnya, yang pertama, meningkatkan hubungan antara pemberi pelayanan dan pasien menjaga harmonis. Yang kedua, memberikan dasar yang baik. Yang ketiga, terciptanya loyalitas pasien. Yang keempat, membentuknya rekomendasi dari mutu ke mutu yang menguntungkan pemberian pelayanan. Yang bagian 4 yaitu ada loyalitas pasien. Pengertian loyalitas pasien adalah salah satu faktor terpenting dalam mendorong keberhasilan organisasi yang layanan kesehatan. Namun, untuk mempertahankan loyalitas pasien bukan hal yang mudah. Yang C, ada manfaat loyalitas. Loyalitas pasien memberikan banyak manfaat yang menjadi investasi yang baik. Penyediaan pelayanan kesehatan, beberapa manfaat tersebut antara lain, yang pertama, meningkatkan hubungan dengan pasien. Dengan adanya loyalitas dapat meningkatkan hubungan antara pasien dengan penyedia. Yang kedua, ada pembelian secara berulang. Dengan adanya berhubungan dengan keterkaitan yang baik antara pasien dan penyedia layanan. Yang ketiga, ada memberikan rekomendasi. Apabila pasien mendapatkan manfaat dalam pelayanan kesehatan, pasien berekomendasi penyediaan layanan tersebut kepada tempat atau keluarga mereka. Yang keempat, meningkatkan investasi. Jika loyalitas dapat diterapkan dengan baik, akan meningkatkan kinerja dan keuntungan bagi penyediaan yang layanan kesehatan. Yang D, definisi loyalitas. Dengan adanya loyalitas sangat berperan pada kemajuan sebuah organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas ada 3. Yang mengetahui
kualitas pasien adalah yang pertama, kualitas dan kendala, kecepatan dan tahan, kemudahan operasi dan perbaikan secara atribut-atribut nilai lainnya. Yang kedua, harga adalah sejumlah uang dan keluarnya untuk mendapatkan kualitas yang baik. Yang ketiga, kenyamanan adalah keadaan di mana seorang merasakan adanya kenyamanan. Baik, sekian dan terima kasih.